Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam, selamat berjumpa ya di akhir pekan, hari Minggu malam seperti biasa. Di minggu kemarin kita sudah bertemu di premium ya, mungkin courses premium untuk series PLC Schneider yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertemuan premium courses yang ketiga ya, mengenai masih learning series PLC Schneider ya. Tentunya hari ini kita akan coba mengupas lebih dalam lagi, terutama karena kita tema di awal mengenai pemrograman, tentunya di setiap sesi atau pertemuannya kita akan membahas hal-hal yang berbeda, tentunya saling ada keterkaitan dia dengan premium sebelumnya. Teman-teman masih bisa melihat recording di premium kedua dan ke satu yang BB Free yang mungkin memang teman-teman tidak bisa mengikuti, tetapi hari ini ya teman-teman kita akan coba masuk ke level intermediate mungkin terkait dengan pemrograman PLC Modicon 221 ya. Tanpa berbasa-basi lebih lanjut, mungkin ini sudah diperkenalkan oleh Kak Arif ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak sekali beberapa pengalaman yang berkaitan dengan automation. Nah, dan yang materi hari ini itu akan sangat lebih menarik lagi karena sempat di beberapa proyek juga saya mengaplikasikan instruksi-instruksi pemrograman yang akan saya bahas hari ini, terutama tentang aritmatika dan assignment instruction, bahkan increment-decrement yang berkaitan dengan pemrograman PLC. Biasanya waktu itu saya digunakan untuk seperti yang tahun 2022, saya waktu itu bikin sistem raw water di mana itu dibuat untuk mengatur distribusi air di suatu perusahaan gitu ya. Dan di situ ada monitoring suatu tangki atau level dari sensor analog, dan tentunya di situ butuh konversi-konversi yang sifatnya matematis, dan kita juga menggunakan rumus gitu, rumus-rumus matematika juga. Artinya nanti kita masih bisa coba nih mengupas lebih lanjut di materi. Oke. Nah, langsung saja ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti sampai akhir dengan baik ya. Karena di pertemuan hari ini kita akan melakukan seperti biasa dua sesi ya. Dua sesi di mana sesi pertama saya akan mereview materi atau diskusi studi kasus sebelumnya sedikit saja. Kemudian nanti masuk ke materi inti mengenai tentang instruksi assignment instruction. Jadi instruksi penugasan, dan nantinya banyak sekali ya assignment instruction ini di PLCM 221 ini fungsinya banyak sekali. Nah, kemudian nanti masuk juga ke instruksi increment decrement ya. Instruksi increment decrement, nanti apa itu increment decrement kita bahas ya. Kemudian nanti ada pemahaman instruksi aritmatika. Nah, biasanya digunakan nanti biasa ya. Kalau di operasi matematika ada mungkin kali, bagi, tambah, kurang, tetapi di sini juga nanti ada instruksi-instruksi khusus gitu yang sifatnya ini bisa membantu kalau misalnya ada suatu operasi matematis yang dibutuhkan di pemrograman PLC. Kemudian nanti ya teman-teman setelah sesi 1 selesai kurang lebih 1 jam, kita akan lanjut nih dengan break 10 menit ya. Sesi kedua, biasanya sesi kedua itu hari ini kita akan bahas tentang instruksi komparasi atau perbandingan biasanya ya. Dan dilanjut kita buat seperti biasa proyek sederhana tentang sistem parkir gitu, mobil. Nah, ini sudah dijelaskan, jadi kurang lebih output kita hari ini seperti ini, di mana nanti kita akan menguasai materi-materi untuk penguasaan increment-decrement ya. Kemudian nanti ada aritmatika dan komparasi, dan implementasinya kita akan buat sistem parkir, di mana lebih jelasnya nanti sistem bagaimana yang kita buat, kita akan bahas. Karena pada intinya kalau di pembelajaran PLC itu ketika kita bisa menguasai dasar konsep ya seperti interlock, gitu, latching, sequential, dan paham-paham instruksi di PLC, itu akan sangat memudahkan mengembangkan sistem yang teman-teman temui. Karena biasanya
kalau teman-teman perhatikan gitu ya, dari contoh segi misalnya proyek sistem parkir di mall, di hotel, itu tidak ada yang hampir tidak ada yang sama gitu. Artinya beda-beda sistemnya dari segi jumlah tempat parkirnya, sensor yang dideteksinya bagaimana, menggunakan sistem apa gitu ya. Ya dari segi itu. Tapi kalau misalnya segi operasi sih secara umum biasanya sekarang udah pakai apa ya, semacam e-money gitu ya, itu mempermudah. Cuman dari segi kontrol cenderung variatif. Jadi hari ini nanti kita akan coba bahas sedikit tentang yang dasarnya gitu ya. Nah, oke nih teman-teman ya. Kita sebelum lanjut sedikit review dulu ya. Sebelumnya kita pernah membahas tentunya di minggu kemarin ya. Di minggu kemarin itu kita sudah membahas materi tentang rising edge dan falling edge, di mana sedikit informasi di PLC Schneider itu mungkin teman-teman sudah coba juga di course study-nya, case study-nya mengenai fungsi yang digunakan minggu kemarin gitu ya, tentang rising edge dan falling edge ya, di mana di PLC Schneider kita bisa gunakan semacam fungsi di dalam suatu ladder diagram atau fungsi dari kontak, di mana bisa menggunakan LDR dan LDF atau menggunakan fungsi rising dan falling gitu ya. Ini sama juga gitu ya. Tapi untuk ini sudah dilengkapi di ladder diagram, di mana responnya seperti biasa ketika inputnya menerima interupsi pada saat perpindahan tegangan low ke high atau logika 0 ke 1, dia akan aktif gitu outputnya. Dan sebaliknya untuk falling edge, ketika dia mendeteksi sebuah instruksi atau perintah dari high ke low, atau misalnya tegangan tinggi ke rendah, justru outputnya itu akan aktif. Kalau tidak salah, falling edge itu kemarin sudah kita contohkan pada saat kita membuat program stop cycle sistem pengecetan ya di minggu kemarin. Jadi stop satu cycle itu digunakan pada saat operator menyentuh sensor 2 dan sensor 2 menuju tidak aktif, itu pada saat itu dia menyetopkan stop system. Dan masih banyak lagi sebetulnya ya implementasinya. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah mencoba instruksi set dan reset ya. Seperti kalau kita sederhanakan ini seperti rangkaian latching, tapi fungsinya menggunakan set dan reset. Karena di Schneider itu hampir di beberapa PLC yang pernah saya temui juga ada sih set reset gitu ya. Tapi di PLC khusus menggunakan fungsi coil, set, dan reset. Seperti ini ya. Dan ini bisa cukup menyederhanakan juga dari rangkaian latching yang membutuhkan suatu ladder diagram, di dalam satu rang ada NC, kemudian ada pengunci, menggunakan satu fungsi ini menjadi lebih sederhana gitu. Dan secara proses juga lebih singkat. Dan kemudian ya, minggu kemarin juga kita sudah sempat review ya tentang timer, di mana ini timer di Schneider kita bisa jumpai sebanyak 8 bit, timer 0 sampai 255 ya, 254 mohon maaf. Dan juga dari segi tipe nih ya teman-teman, tipe itu ternyata di Schneider banyak ya, ada TON atau on delay, off delay, time pulse, presetnya juga lumayan gitu ya, sampai 9.999 tergantung kebutuhan, dan yang paling penting di sini time base bisa diatur gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba kupas mengenai sama ada hubungannya untuk timer tapi menggunakan assignment instruction ya. Dan kemarin ada timer retentive juga, di mana dia akan mempertahankan value ketika inputnya hilang gitu ya. Dan akan melanjutkan kembali pada saat inputnya atau trigger dari timer itu terdeteksi kembali atau aktif kembali gitu ya. Nah, ini kita gunakan untuk mengatur mode, kalau tidak salah di minggu kemarin mode spraying untuk sebuah produk gitu ya. Dan di minggu kemarin ya, kita juga nih sama nih teman-teman, kita sudah mencoba mereview ya dari instruksi counter di PLC Schneider dengan jumlah sama juga. Jadi kalau kita membutuhkan counter di PLC Schneider sebanyak 8
200 counter masih mampu gitu, karena ini dia mampu menghandle sebuah counter, fungsi instruksi counter dari channel sampai 254. Nah, dari segi preset juga sama seperti timer, tapi kemarin sudah di-review ya fungsinya. Counter up itu menghitung maju, down, mundur. Set input dia untuk mengeset nilai timer counter value-nya menuju preset counter yang diinginkan gitu ya, dan reset untuk mengembalikan nilai counter value-nya ke 0. Dan outputnya juga sama, jadi ada preset output reach atau down ya, down counter ketika preset tercapai, ada down count overflow ketika misalnya counternya masih menghitung turun walaupun nilai value-nya sudah 0, itu akan memberikan indikasi dia overflow down counter. Dan up juga sama gitu ya. Kalau misalnya nilai presetnya 9.999 masih di counter up, dia akan memberikan indikasi overflow juga gitu. Jadi ini juga sama ya. Kalau teman-teman masih ingat di minggu kemarin kita sudah review untuk perhitungan produk ya, produk dari hasil spray kemarin. Itu produknya bisa dihitung jadi mode 1 atau mode 2. Nah, untuk ini objek ya atau sebagai apa ya, alamat output yang tidak mesti harus diberikan suatu coil dengan memori ya, alamat memori persen M0, tapi kita bisa gunakan persen counter down, empty atau full, overflow down atau overflow up menggunakan persen CI.F. Dan di sini juga teman-teman perhatikan, jadi persen CIP ini nilai preset value gitu ya. Hari ini kita akan kupas lebih jauh ya. Oke, nah sebelum kita lanjut nih, teman-teman hanya sekedar mengingatkan saja nih, jadi atau saya meminta feedback dari teman-teman, kira-kira sudah cukup jelas ya review materi saya sebelumnya mengenai rising edge, falling edge, set reset, timer, dan counter. Jadi boleh deh teman-teman bisa ngasih feedback di chat, misalnya cukup jelas kah, atau misalnya saya masih lupa-lupa ingat tapi bisa buka recorder, boleh. Jadi untuk feedback saya. Dan tidak lupa juga mengingatkan kalau misalnya saya terlalu kecepatan dalam menyampaikan materi, boleh nanti teman-teman sampaikan di chat ya. Atau misalnya butuh repeat, mau mengulang kembali sedikit, oke, tidak masalah, nanti saya coba. Oke, sementara yang raise hand, oke, mohon maaf, boleh deh. Nanti mungkin ya yang raise hand saya akan coba bahas dulu studi kasus sebelumnya mengenai automatic car washing ya, di mana automatic car washing ini sebetulnya sekarang juga udah banyak ya aplikasinya dari sistem pencucian mobil otomatis, tapi saya mencuplik dari skema yang sederhana gitu ya, dari segi proses ya seperti ini gitu ya. Dimana nanti kalau di case study yang teman-teman kerjakan, saya yakin nanti boleh share kalau ada yang versinya beda dari segi program atau punya apa inovasi atau improvement lebih bagus, boleh nanti share dengan saya gitu ya. Nah, untuk yang versi ini kan dia diminta ada 4 buah sensor fotoelektrik, 4 output sprinkle ya, ada yang untuk penyabunan, ada pensikatan, biasanya pakai motor misalnya sprinkle untuk air bersih, atau sistem pengering misalnya heater ditiup oleh sebuah blower gitu ya. Nah, tapi dari 4 proses ini, di sini ada sensor 4 yang mendeteksi posisi mobil gitu ya. Karena dia harus mendapatkan feedback bahwa dia ada di posisi proses tersebut gitu. Misalnya kalau kita lihat dari prosesnya kan ini ada konveyor motor, dia bergerak ke kanan, dia sekuensial bergerak dari proses penyabunan, kemudian pensikatan, water air bersih sampai pengeringan. Dan tentunya
di sini juga tipe-tipe mobilnya banyak gitu ya. Mungkin saya kelompokkan sederhana gitu, misalnya SUV, MPV atau yang sedan misalnya gitu ya. Karena bisa jadi nih SUV misalnya lebih besar, jadi prosesnya agak lebih lama kan gitu ya. Atau nanti teman-teman bisa kembangkan dari segi misalnya tingkat kekotoran, oh ini mobil ini kotor banget, jadi agak lama bisa gitu ya. Banyak sistem automation atau misalnya sistem kontrol yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian 3 push button, ya ada start, stop, dan emergency. Tapi emergency ini kalau mau dipakai silahkan, tapi kalau tidak dipakai pun tidak masalah. Kemudian operasinya tentu kita gunakan set reset yang atau self loading atau kombinasi instruksi timer, counter yang pernah kita pelajari. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung coba hands-on ke software mesin expert atau materi yang saya sudah buat gitu ya. Oke, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh deh sambil ditampung aja ya. Nanti bisa ditanyakan pada saat Q&A. Nah, oke nih teman-teman ya, seperti biasa saya akan coba sedikit ingatkan. Jadi jangan lupa sebelum kita mulai, biasanya ini untuk protection program teman-teman, kalau misalnya mau di protect itu bisa diaktifkan di sini. Kemudian dari segi konfigurasi, ini saya masih tetap pakai konfigurasi yang lama gitu ya. Kemudian dari segi programming, nah ini juga sama menjadi hal yang penting untuk sistem kontrol yang akan kita buat gitu ya. Ini kita pakai bahasa ladder diagram. Seperti yang saya bukan janjikan, saya jelaskan juga ini bisa pakai graph set ya. Di sini bisa pakai graph set atau di sini ada juga nih kalau mau dikonversi pakai instruction list. Tapi ya biasanya teman-teman akan lebih mudah pakai pakai suatu bahasa pemrograman yang ladder gitu. Biasanya umumnya ladder diagram. Nah, oke, kita lanjut langsung ya teman-teman. Jadi ini program yang saya buat seperti kita bicarakan di minggu kemarin ya, supaya lebih sistematis aja. Jadi saya membuat sebuah program di master task. Ada operasi, ada proses gitu. Ada time operasinya gitu ya, timernya. Kemudian ada counter gitu. Nah, bedanya atau program yang ada di dalam sebuah master task atau POU ya, ini disebutnya biasanya POU ya, Program Organization Unit. Itu apa aja? Yang pertama operasi. Boleh mungkin sambil saya simulasikan mungkin ya teman-teman, supaya bisa sambil lihat nih jalannya program. Karena bisa jadi masih ada yang miss, tapi mudah-mudahan enggak gitu ya. Oke, nah nih teman-teman, ini sudah saya simulatorkan, aktifkan simulatornya. Seperti biasa gitu ya, di awal itu teman-teman harus memilih mode gitu ya, karena di kasus proyek pengecetan juga sama gitu ya. Di awal mau pilih mode yang mana dulu. Kira-kira kalau yang dari segi sini, di sini ada 3 mode ya, mode mobil SUV, MPV, dan sedan. Dan tentunya programnya seperti ini ya. Ada 3 mode, tombol bisa dipilih gitu ya. Bisa dipilih, ini mau yang mana yang aktif dulu. Programnya kenapa seperti ini? Seperti contoh, ini pakai self holding biasa, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada 2 interlock ya, dari I01 dan I02, di mana ini dari button mode nomor 2, button mode 3. Artinya gini, teman-teman, kalau misalnya ini kita aktifkan mode 1 gitu ya. Kan ini mode 1-nya aktif. Pada saat dia ingin mengaktifkan mode 2, dia akan memutuskan ya, atau membuka jalur dari rang 0 untuk mengaktifkan coil, sehingga dia akan stop atau posisinya terbuka gitu ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi pada awal dia bisa pilih dulu nih mode mana nih yang mau kerja gitu ya. Atau misalnya mode 3.
Nah, sebetulnya ini pakai instruksi set reset pun bisa. Mungkin teman-teman ada yang coba ya. Ini pakai instruksi set reset. Nah, di sini selanjutnya kita akan coba lebih ke ini sih. Ini mungkin saya salah penamaan dari komennya ya. Ini harusnya start stop ya. Tombol start dan stop gitu ya. Tombol start dan stop dari alamat M100 gitu ya. Nah, ini karena M100 ini digunakan untuk alamat standby. Oke, ini pasti nggak jalan nih teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat atau bisa diingat kalau instruksi set dan reset itu ini alamatnya nggak boleh sama ya. Jadi alamatnya harus beda gitu. Kita akan coba ganti dulu pakai alamat yang berbeda. 7. Misalnya, oh ini 7 sudah digunakan. Inputnya teman-teman bisa pakai kalau 40R, misalnya TM221 40R gitu ya. Itu kan PLC compact 60%, 40%, 60% input, 40% output kan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, nah itu berarti masih bisa digunakan sampai 24 gitu ya. Ini kita coba ganti pakai yang stop supaya tidak keliru gitu ya. Nah, oke ini sambil dicoba. Nanti teman-teman juga kayaknya ada yang sudah coba juga nih case tadinya. Teman-teman boleh sambil komen juga di chat untuk pemilihan mode. Teman-teman ada yang pakai set dan reset nggak ya gitu ya. Jadi biar supaya lebih variatif. Nah, ini kita coba pilih mode dulu, mode 1. Ya, ini sudah aktif. Apakah sudah aktif mode satunya? Oke, sudah aktif ya. Kemudian kita coba start. M100 ini untuk alamat standby-nya gitu ya. Di 0.3. Kita open. Nah, ini kenapa nih? Ada C0D, C1D, C1D atau seharusnya C2D ya. Ini kenapa nih? Ini nanti saya akan jelaskan gitu ya. Di paralel artinya kan ada kondisi dia bisa di stop dari tombol dan di stop karena posisi preset dari suatu counter sudah tercapai. Nah, sebelum kita ini untuk di rang operasi ini sudah saya simulasikan ya teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti dengan baik ya. Oke. Untuk di proses ya kita buka. Di proses itu ini ada untuk conveyor ya, key 0 karena conveyor itu misalnya kita simulasikan dia menggunakan motor direct online misalnya pakai key 0.0. Jadi ini pakai alamat output ya. Kemudian ada proses pensabunan, ada proses brasser gitu, dry atau pengeringan dan clean water. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat nih bahwa ini juga sama alamatnya output nih. Jadi seolah-olah dari proses ini kita asumsikan itu menggunakan digital output ya. Nah, untuk timer teman-teman untuk timer nih, karena kita kan pakai modenya 3 ya. Di sini saya menggunakan berapa timer nih. Untuk setiap proses itu saya butuh 4 timer on delay. Tapi sebetulnya ini bisa pakai time pulse ya atau off delay itu bisa. Nah, tapi saya coba pakai time pulse. Di sini berarti saya butuhkan untuk 3 mode itu karena satu mode butuh 4 proses. Jadi saya pakai satu timernya 4, satu mode timernya 4 dan dikali 3 berarti butuh 12 timer. Nah, tetapi karena ini materi hari ini menjadi suatu materi yang sangat penting, kita bisa menyederhanakan suatu proses itu sebetulnya cuma pakai 4 timer gitu, bahkan satu timer gitu. Nah, tapi ini akan menjadi bahasan di hari ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman mudah-mudahan bisa fokus sampai di akhir pertemuan. Nah, langsung aja nih tanpa berlama-lama, saya balik. Jadi ini untuk apa ya? Untuk
operasi timernya. Nah, simulasi ceritanya seperti ini. Pada saat di start, si conveyor sudah aktif, ya. Pada saat aktif, diasumsikan mobil sudah bergerak nih dari sini. Nah, kemudian dia akan menyentuh proses pensabunan dulu, gitu ya. Dia akan menyentuh proses penyabunan, I0.4 akan aktif, conveyor berhenti nih ya, teman-teman. Dan ini, teman-teman bisa lihat Q01 ini proses penyabunannya aktif, gitu ya. Nah, ini timernya juga pasti aktif nih. Selama 15 menit harusnya ya teman-teman, tapi saya simulasikan detik karena terlalu lama. Nah, ini aktif kembali, udah aktif nih timernya. Ini artinya apa? Nah, gitu ya. Kita balik lagi ke conveyor, bahwa M60 ini akan aktif nih teman-teman. M60 ini dari mana? Ini dari mode ini. Mode timer ya. Yang bawah nih teman-teman. Bisa dilihat. Mode yang bawah. Ini M60 mengaktifkan M60. Sama untuk proses yang lain juga sama mengaktifkan M60. Karena asumsinya gini. Pada saat sensor ini terdeteksi ada mobil, kan tadi conveyornya off dulu nih ya teman-teman. Nah, kemudian timernya aktif. Setelah aktif, kan berarti prosesnya harus berjalan lagi ya. Di sini hanya 15 menit, proses harus berjalan ke berikutnya. Artinya M60 ini diparalelkan dengan sistem ini untuk mengaktifkan conveyor kembali sehingga mobil akan lanjut ke proses berikutnya gitu, yaitu proses apa ya, brusher ya, pensikatan gitu ya. Nah, tetapi pada saat mobil itu berproses berpindah, saya yakin nih ini akan kembali mati ya, karena mobilnya sudah lewat gitu ya. Dan ini ya udah normal aja kan gitu ya. Nah, kemudian proses selanjutnya apa? Ya, ada pensabunan gitu ya. Sensor brusher gitu. Sensor brusher. Sensor brusher itu mohon maaf, proses ini pensikatan dulu gitu ya, brusher. Ini akan aktif nih di brushernya. Berapa lama ya? Sesuai dengan timer. Kita aktifkan coba. Ini sudah aktif. Ini kita lihat berapa ya? Oh, 15 menit ceritanya. Saya simulasikan 15 detik. Jadi teman-teman bisa sambil nunggu nih 15 detik. Kemudian nanti akan pindah ya. Pindah atau timer akan aktif dan sehingga melanjutkan proses berikutnya. Oke, jadi ini tetap M60 ini aktif karena tadi di paralel ya, teman-teman kalau perhatikan di rang ini rang ini yang aktif nih, T-brusher. Oke. Nah, kenapa timer ini hampir lupa nih, hampir kelewat timer ini yang aktif? Ya karena kita sudah dipilih di awal itu kan mode 1 gitu ya. Jadi mode 1 yang aktif. Oke, kita balik lagi ke proses brushernya ya. Nah, di proses brusher berarti kan conveyor sudah aktif, berarti mobil udah berpindah lagi ke proses berikutnya ya, ke pembilasan pakai clean water. Berarti ini akan sensor aktif selanjutnya yaitu I0.8 ya. Ini saya tidak berurutan buatnya. I0.8. Ini teman-teman bisa, mohon maaf, salah ya. Berarti bukan I0.8. Yang I0.6 nih. I0.6. I0.6 ya. Nah, ini clean water akan aktif. Kemudian ini juga akan memutuskan si laju conveyor gitu ya. Sehingga conveyor akan berhenti. Selama berapa rentang waktunya? Ya tadi settingnya 15 detik. Mohon maaf, 15 menit, saya simulasikan 15 detik nih ya teman-teman. Ini udah jalan lagi, artinya saya coba putuskan. Oke, dan yang terakhir itu dia akan mencoba melanjutkan ya. Mencoba melanjutkan ya. Yang terakhir itu ada di mode ini ya, mode drying gitu ya, mode drying di I0.7.
Oke. Oh, ini masih i0.7-nya aktif, ini dry sudah aktif. Oke ya, teman-teman, jadi seperti itu sih kurang lebih prosesnya. Dan i0.7 ini digunakan untuk mengaktifkan counter nih. Nah, mengaktifkan counter. Nah, ini ya mengaktifkan counter, tapi ini counternya saya masih keliru karena ini buatnya modenya belum dipisahkan, harusnya di sini dipengaruhi oleh mode 1, mode 2, mode 3 gitu. Jadi ini sebetulnya untuk counter yang mode 2 nih, teman-teman. Jadi kalau kita simulasikan nih, teman-teman, dia akan menghitung di mode yang atau pembacaan sensor yang terakhir gitu. Jadi setelah proses selesai dia akan menghitung gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa coba dilihat ya, karena oh ya satu lagi, saya batasi ini presetnya 10 gitu ya. Artinya sistem pencucian mobil ini hanya bisa mengcover dulu 10 proses mobil atau pencucian dulu, misalnya dikasih rentang waktu karena dikhawatirkan prosesnya terlalu lama atau misalnya mesinnya diaktifkan terus-menerus gitu, dikhawatirkan rusak atau panas gitu. Jadi ini kita aktifkan 10 mobil dulu. Jadi kalau misalnya tadi counternya sudah aktif, misalnya C0.D itu untuk mode 1 itu sudah mencapai 10, ini akan men-stop nih. Jadi standby ini akan di-stopkan oleh alamat ini. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi karena itu menjadi suatu variasi program gitu ya. Nah, seperti itu mungkin ya sedikit review. Jadi yang saya titik tekankan sebetulnya di sini sih ya. Karena pertemuan hari ini kita akan mempersingkat sebuah program untuk setting mode ini antara yang tadinya menggunakan 12 timer itu bisa jadi lebih sedikit gitu ya. Karena ada fungsi atau instruksi assignment instruction tadi. Oke deh, teman-teman, mudah-mudahan bisa diikuti karena ini programnya sudah di-share ya di mungkin di kolom atau folder benefit ya. Artinya teman-teman bisa coba lihat dan nanti juga bisa dibandingkan juga dengan versinya teman-teman gitu ya. Oke, kita akan stop dulu simulasinya. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan masuk dulu ke Q&A ya, teman-teman. Nah, teman-teman jadi sambil nunggu nih ya, ternyata saya yakin banyak variasi ya. Seperti tadi banyak program atau dari sebuah sistem variasi satu sistem misalnya untuk pencucian mobil itu juga banyak gitu versinya. Karena di sistem otomasi ini luas gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah terjun di suatu project, ya itu tidak bisa, biasanya itu benar-benar kita harus paham instruksi gitu. Artinya case atau masalah yang kita hadapi di industri untuk menyelesaikan suatu sistem kontrol itu terkadang nanti cara pemrogram atau algoritma itu beda-beda gitu. Antara orang itu nggak sama. Tetapi kalau segi instruksi yang digunakan itu bisa sama gitu ya. Misalnya tadi pakai timer ya udah berarti di situ ada proses timing. Tetapi kalau misalnya dari segi program yang seperti tadi algoritma pemrograman yang saya jalankan itu seperti itu, teman-teman bisa jadi lebih singkat atau lebih panjang gitu. Jadi semua juga kalau di sistem di bidang automation itu bisa menjadi suatu hal yang atau kajian untuk share teman-teman cara menyelesaikan suatu program atau suatu permasalahan. Seperti itu ya. Mungkin saya tunggu belum ada nih Q&A-nya nih teman-teman ya. Kalau misalnya yang tadi sudah raise hand boleh deh kalau misalnya mau jadi open mic atau mungkin ada kendala dulu, nggak masalah. Oke, mungkin Kak Arif nggak jadi mungkin ya. Iya betul Mas. Nah, untuk case study ini, oh ada juga yang tanya nih. Untuk case study ini proses washing mobil harus selesai terlebih dahulu ya, baru mobil berikutnya bisa masuk. Nah, iya betul gitu. Jadi kalau yang saya buat, ini saya buatnya
untuk masuk dulu satu persatu sampai prosesnya selesai gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dari segi aplikasi ya, tadi pemrograman sebetulnya itu bisa juga gitu karena eh, berbeda-beda gitu pendeteksian sensornya. Karena prosesnya sekuensial sih kan ya. Takutnya gini, posisi mobilnya kalau misalnya dibuat bareng-bareng, kalau saya buat program di sini ya, misalnya posisi mobilnya yang pertama nih masuk di proses pensabunan di awal gitu ya. Kemudian sudah selesai, dia bergerak gitu ya, dia bergerak ke proses berikutnya gitu. Nah itu kalau posisi mobilnya sama nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika posisinya mobilnya nggak sama, nah itu yang jadi masalah. Bisa jadi mobil yang kedua itu baru pensabunan gitu, tapi yang mobil yang kedua ternyata belum nyampe di proses berikutnya. Nah itu menjadi suatu masalah. Jadi kalau simulasi memang kita berbicara idealis dulu. Jadi saya berbicara satu mobil dulu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman bertemu dengan suatu sistem yang real, teman-teman bisa juga dituning gitu ya, dituning dulu bisa jadi pergeserannya berbeda gitu. Nah, ada yang bertanya nih, Assalamualaikum Min, untuk pertemuan kemarin itu nggak ikut berarti nggak dapat recording sama materinya ya? Masih dapat ya recorder, masih bisa diakses di pertemuan yang berikut sebelumnya. Karena teman-teman yang hadir di sini udah eh, ikut atau join kelas premium gitu, jadi masih bisa akses. Mungkin itu ya untuk yang bertanya, sistem parkir mobil yang saya buat, mohon maaf, sistem pencucian mobil yang saya buat itu masih prosesnya satu persatu gitu ya, seperti itu sih. Karena bisa jadi teman-teman buatnya lebih lengkap gitu, bisa jadi.